Acara ini kami memberi kesempatan pada Bapak sekitar 10 menit untuk menyampaikan pengalaman kesaksian Bapak terhadap apa yang Bapak alami dan perjuangkan di daerah dulu. Nanti setelah itu kami majelis keluarga akan berdialog dengan Bapak. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Majelis keluarga yang saya hormati, teman-teman seperjuangan dan mungkin sependeritaan yang saya hormati dan cintai. Perkenalkan, nama saya Yadin Pololi. Saya berasal dari Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, ujung timur Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Luha, Kabupaten Luwu Timur. Kami salah satu suku Ketahusier, berdiam di Kampung Domi, yang dulunya kampung kami itu tentram dan damai karena semua tempat kami menyenangkan hidup itu cukup. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika ada pemberontakan DITI tahun 50-an, terpaksa karena pemerintah tidak bisa melindungi, kami tinggalkan kampung itu. Karena waktu itu siapa yang tidak sepaham dengan mereka akan dibantai, termasuk ketika itu yang kami sebut sebagai Mapolek, yang sekarang setingkat dengan camat. Karena tidak sepaham ikut juga dibantai. Jadi kami masyarakat yang ada pada waktu itu jadilah seperti anak ayam kehilangan induk, bertebaran di tempat yang lain supaya bisa selamat, artinya tidak ikut dibantai. Dan itulah kejadian awalnya ketika kami tinggalkan dengan terpaksa kampung kami tahun 50-an. Dan setelah DITI berakhir tahun 65 disambung dengan peristiwa G30S, kami masih trauma untuk kembali. Tetapi tahun 67 bulan Oktober, waktu itu saya masih remaja, saya coba kembali untuk melihat keadaan kampung kami itu bagaimana. Tetapi perusahaan PT Inco yang dari Kanada waktu itu sudah mulai datang meninggal. Tetapi karena kami masih takut dengan sisa-sisa gerombolan, karena ada yang istilahnya Laksus waktu itu, kalau dianggap orang baru bisa saja ditangkap dan tidak tahu jejaknya kemana. Dan itu yang kami takutkan. Saya bersama 2 orang teman, dengan cepat-cepat juga kami harus kembali. Perlu juga saya beritahukan bahwa ketika kami tinggalkan tempat, saya dan keluarga dan beberapa teman yang lain menyingkir ke daerah Sulawesi Tengah, yaitu di Poso. Dan kami tinggal di sana mungkin sampai sekarang juga, karena masih ada rumah. Tapi kerusakan itu tempat dibakar. Dan awal dari penderitaan kami ketika perusahaan dari Kanada bernama PT Inco masuk dan mulai mengolah nikel. Kalau saya tidak salah dengar bahwa perusahaan tambang nikel yang ada di sana yang kedua terbesar di dunia. Dan mereka itu masuk di sana atas isi pemerintah pusat dan mengklaim tanah-tanah kami bahwa itu mereka sudah bayar dan itu di dalam daerah kontrak karya. Sehingga ketika kami mau pertanyakan kenapa harus begitu, mulai tahun 67 kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kita sama tahu bagaimana rezim pemerintahan Orde Baru, sentralistik, diktator. Apalagi di sana masih ada sisa-sisa gerombolan dan 30 SPKI, bisa saja dituduh dan bisa hilang, tidak ditahu jejaknya. Itulah yang membuat kami bungkam selama kurang lebih 20 tahun. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah reformasi kami mencoba lagi, saya kumpulkan beberapa teman. Tahun 98, Mei 99, kami coba bertanya ke sana ke sini, ke pemerintah, ke perusahaan, tapi selalu dihalangi dan dengan berbagai macam cara
kami tidak ada kesempatan untuk kembali menempati kampung kami. Dan ketika itu saya datang, bekas kampung kami Dongi itu sudah digusur semuanya. Dan perlu juga yang saya lupa sedikit tadi, bahwa tahun 67 saya datang, bekas-bekas rumah itu tinggal puing-puing semuanya, sudah dibakar oleh gerombolan DITI waktu itu. Dan tahun 78 waktu saya datang lagi dengan beberapa teman, itu sudah digusur oleh PT Inko. Dan menurut berita yang saya dengar bahwa itu akan dijadikan lapangan golf. Kami bertanya kenapa bisa, tapi dengan berbagai dalih, karena pemerintah waktu itu lebih memilih investor asing daripada melindungi masyarakatnya. Itulah yang terjadi terhadap kami. Dan setelah kami mencoba untuk selama kurang lebih 3 tahun berdiskusi dengan pemerintah setempat, dan perusahaan tetap hasilnya nihil. Tahun 2002, kalau saya tidak salah bulan Mei, saya mengajak beberapa teman, karena kami sudah mencoba secara halus. Saya bilang kalau begitu lebih baik kita bertindak menduduki lahan tempat itu, tempat kampung kita. Tapi apa yang terjadi ketika saya datang, itu jadi bulan-bulanan polisi, ditangkap dan ya begitu, dibawa ke sana ke sini, diinterogasi, diintimidasi, dan segala macam kami sudah terima. Dan puncaknya tanggal 17 bulan 4 2003, Kapolsek Nuha waktu itu, Letnan 1 Abdullah Tamimi dengan beberapa anggotanya datang di tempat saya. Waktu itu saya sedang mencangkul untuk tanam-tanam ubi dan lain untuk menyambung hidup. Datang dengan anggotanya dengan senjata lengkap. Dan waktu itu saya sementara mencangkul, datang dia langsung bentak saya. Kamu, dia bilang, orang kepala batu, disuruh pindah tidak mau. Dia bilang anggotanya, tembak saja. Dan tembakan 1 kali bunyi, ditembak ke udara. Jadi mungkin karena saya pikir ya matilah yang mati, saya buka baju, saya lompat tembak, siap. Dan saya katakan saya lebih merasa akan lebih terhormat mati dengan memperjuangkan kebenaran dan hak-hak anak cucu saya, daripada saya mati ditembak karena jadi pencuri atau jadi korupsi. Dan waktu itu saya setelah diintimidasi dari berbagai macam, kemudian saya diseret dan dibuang ke mobil patroli. Saya pikir-pikir dalam hati ini, dia nggak manusia, kasihan ini atau sampah. Dan dibawa ke kantor security terdekat. Dan waktu itu untuk ada seorang teman saya, seorang perempuan, kemenakan saya, tapi sekarang saudara itu sudah meninggal, namanya jadi memenangkan saya. Dan kami sana diintimidasi dari pagi sampai jam 4 sore. Kemudian jam 4 sore kami diusir pulang, diusir ayam, dan kami pulang jalan kaki, tapi saya bilang kita sabar. Dan selama beberapa bulan dilakukan penangkapan dan dipanggil kembali, dan begitu seterusnya beberapa bulan. Kami tidak pernah diberikan kesempatan untuk dan saya pikir-pikir waktu itu, anak istri saya hidupi dengan apa? Karena saya dibawa ke sana sini, tidak pernah ada, malah dimasukkan ke tahanan tanpa ada proses selama 3 bulan. Tidak pernah ditanya apa kesalahanmu. Tetapi yang terakhir ternyata saya ditangkap lagi dengan 3 tuduhan yang menurut saya itu janggal. Yang pertama, tuduhan melawan pemerintah. Yang kedua, melawan perusahaan PT Inko. Dan yang ketiga, menyerobot lahan milik perusahaan. Oh, aneh. Ini saya punya kampung, saya yang menyerobot. Tapi begitulah keadaannya. Tapi berkat bantuan, saya harus berterima kasih. Mungkin ada teman-teman sini dari Walhi, dari Ibu Mayada, dari Jatan,
yang waktu itu mendampingi kami, sampai tidak saya berlarut-larut ditahan karena mereka melakukan pendampingan. Dan ya, saya tidak tahu karena saya orang bodoh, tidak punya sekolah dan tidak tahu bagaimana proses hukum berjalan. Yang saya tahu bahwa karena waktu itu juga Kapolsek itu tanya, apa alasanmu untuk bertahan di sini? Ada kau punya sertifikat? Saya bilang, Pak, nenek moyang saya itu tidak tahu itu namanya sertifikat. Tapi kalau Bapak tahu di mana sabamu, di mana pohon sagumu, di mana tempatmu bercumbu, dia tahu. Dia tidak tahu itu dia itu sertifikat bagaimana modelnya. Dan itulah yang terjadi selama beberapa tahun. Kami tidak pernah diberi kesempatan untuk hidup selayaknya. Dan terakhir tahun 2003 kemarin, saya lagi diambil dan tetap hal yang sama, harus keluar dari lokasi. Tapi karena saya tadi sudah dibilang kepala batu, ya saya itu kepala batu, saya tidak mau keluar apapun risikonya. Karena dan saya beruntung juga sudah ada teman-teman yang lain yang mau mengikut saya karena sekarang sebenarnya warga kami ini ada sudah lebih dari 1000 kakak, tapi yang ikut di lokasi tempat saya sekarang ada 54 kakak. Yang lainnya itu masih bertebaran di luar karena takut, ya mungkin karena masih trauma masa lalu, diintimidasi dan lain-lain, sehingga kami hanya beberapa yang ada di lokasi. Dan beberapa hal yang saya catat di sini, bahwa dari Orde Lama ke Orde Baru, yang kita harapkan ada perubahan tetap sama saja begitu. Dan kemudian pindah kepada reformasi, yang tadinya kami pikir bahwa ada perubahan, tapi kalau saya lihat beda-beda tipis. Tidak, ya mungkin lain apanya. Ya maaf kalau saya tidak bisa berbahasa tinggi karena saya orang kampung. Saya tidak menguasai bahasa begitu baik. Dan itu yang kami herankan sampai saat ini. Kami tidak diberi keleluasaan untuk menyambung hidup. Tetapi itu dianggap kami sebagai penduduk ilegal. Padahal kalau pikir oleh aliansi masyarakat adat yang mendampingi juga kami selama ini, termasuk kasih kepada mereka, bahwa itu menurut masyarakat adat kami punya bukti-bukti hak, punya masyarakat, punya wilayah tanah adat, dan juga punya adat dan budaya, dan itu memenuhi syarat untuk menjadi anggota aliansi masyarakat adat, dan itu terpenuhi. Tetapi kami masih dianggap penduduk ilegal. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk bermohon untuk minta air bersih untuk, karena setiap lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, kami hanya tidak bisa menyanyikan lagu itu karena dia katakan Indonesia tanah airku, kami tidak punya tanah lagi. Karena sudah habis ditutup, sawah-sawah sudah tenggelamkan, tempat perkebunan juga sudah habis. Kemudian dibilang tanah airku, air yang dulunya kami jadikan pengairan untuk persawahan berubah menjadi air mata, hanya menonton. Karena dalam baitnya yang lain dikatakan di sana aku jadi pandu, tapi kenyataannya kami jadi patung, hanya menonton kekayaan alam kami dibawa keluar. Dan perlu kita tahu bahwa di daerah saya itu barangkali daerah yang terkaya di Sulawesi Selatan. Kalau saya lihat targetnya waktu lalu menghasilkan lebih 100 ton nikel per bulan. Dan dibayangkan kekayaan itu yang dibawa keluar, yang sampai hari ini kami tidak bisa menikmati sedikit pun. Yang saya herankan karena juga pemerintah tidak pernah mau memperhatikan kami. Yang juga yang jadi masalah di sana keadaan perempuan-perempuan kami, yang dulunya mereka itu bisa ada kegiatan dalam rumah tangga, hanya menganyam dan kegiatan wanita di kampung lah. Sekarang ini tidak bisa lagi, karena tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi sawah. Dan yang paling membuat maaf ya, mungkin karena kita orang beragama,
dengan banyaknya kawin kontra di sana, orang-orang anu di sana bule itu, maaf ya, orang barat itu kawin kontra itu 3 bulan kawin ganti lagi, itu istilahnya di sana. Jadi saya pikir bagaimana ya, dan kok pemerintah hanya lihat-lihat saja, tetapi setelah diselidiki mungkin katanya seperti timbulnya kafe-kafe di pinggir sepanjang jalan ke Solowaku itu, banyaknya kafe dilindungi oleh petugas. Wah, ini bagaimana ini? Kita orang bodoh begini, terheran-heran lihat seperti itu. Dan kemudian yang lain, bahwa tadi saya sudah ungkapkan bahwa kami meminta fasilitas air minum tidak pernah dilayani juga beberapa waktu yang lalu, karena di sana ada 3 PLTA yang sudah dibangun oleh perusahaan. Satu PLTA berkekuatan 165 MW, yang kedua 110 MW, yang terakhir dibangun tahun 2012 kemarin itu berkekuatan 95 MW. Tetapi kami masyarakat yang ada di situ pakai pelita. Kami tidak pernah diberikan yang listrik di depan pondok, tapi kami pakai pelita di bawah. Itu yang salah satu kejanggalan. Sehingga setelah kami bermohon kepada pihak yang terkait, PLN dan DPRD, kami menyurat secara resmi untuk minta penerangan. Setelah 10 tahun menunggu, itu tidak pernah ada jawaban, iya apa tidak. Bulan Mei yang lalu saya katakan kepada anak muda bertindak, sambung itu panjat itu tiang dan sambung itu kabel ke rumah-rumah, dan terjadilah masalah, ditangkap lagi pencurian. Jadi ini dia bilang, kamu ini sudah ilegal, mencuri lagi ya, atau boleh buat. Kalau kami memang mencuri, ya itulah risikonya. Tapi itulah yang terjadi. Dan yang menyakitkan sampai hari ini bahwa yang pertama, kami tetap dianggap sebagai penduduk ilegal, dan ruang gerak kami dibatasi, tidak boleh bikin rumah yang baik-baik, dan penghidupan kami seharusnya karena ada peraturan di perusahaan bahwa perusahaan tambang harus mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar tambang, tapi rupanya kami masyarakat ini tidak terlihat, barangkali dianggap semut. Tapi itulah yang terjadi, bahwa kami berada di tengah-tengah perusahaan itu dan tidak pernah diberikan apa-apa. Dan mungkin barangkali itulah pengalaman yang kami alami. Dan sekarang ini, waktu saya kesini kemarin, sudah ada 54 kakak yang ikut saya di lokasi sekali lagi. Dan komitmen kami bahwa kami akan siap membangun dan menata kembali kampung kami dengan satu semboyan. Kami siap mati apapun resikonya. Pak Jardin, terima kasih atas ungkapan dan pengalaman Bapak yang luar biasa. Izinkan kami menyampaikan respon dan pertanyaannya. Bapak Joni mau mulai? Ya, pertama Bapak Jardin, ya, saya sangat senang karena Bapak sudah usia seperti ini masih bisa menyampaikan dan melakukan perjuangan yang saya kira menjadi contoh. Tadi sudah disinggung yang muda-muda, mungkin Bapak bisa nanti berbagi informasi bagaimana kondisi yang muda-muda sekarang ini. Diharapkan seperti Bapak juga kemampuannya untuk melihat masalah, kemampuannya untuk juga berhadapan dengan pihak perusahaan, pemerintah dan sebagainya, supaya perjuangan Bapak tetap bisa berjalan. Di samping tentu akan dibantu, ditolong, didukung oleh semua orang ya, yang mendengar cerita ini. Jadi saya kira kehadiran Bapak untuk tetap setia dalam perjuangan ini menjadi pelajaran berharga bagi yang muda dan termasuk saya. Yang kedua, Pak, saya juga masih merasa perlu mendapatkan informasi itu. Jadi sebetulnya Bapak ini terdaftar di KTP-nya di desa itu atau di desa lain, Pak? Atau Di desa itu. Oh, jadi secara administrasi pemerintahan desa Bapak itu diakui? Iya. Cuma nggak boleh masuk aja, nggak boleh. Iya. Ya karena desa itu kan luas, jadi karena bekas kampung kami yang dulu sekarang sudah jadi lapangan golf, dijadikan lapangan golf. Jadi sekarang saya bertindak untuk bahwa teman-teman
buat tempat tinggal sekitar 200 meter dari tempat yang lama, tapi masih terdaftar dalam desa Magani. Tapi kami ya dianggap pendatang lah, ilegal lah, dan semacam itu. Nama desa Bapak itu sekarang nama desa yang dulu atau nama desa baru? Namanya. Nama desa baru. Nama desa baru. Nah, saya kira itu yang diperjuangkan Bapak untuk menyebut nama itu menjadi nama desa sesuai dengan desa Bapak yang dulu. Iya, iya. Baik, yang terakhir Pak, jadi kritik Bapak terhadap Indonesia Raya saya setuju. Ya, karena setuju tadi itu menjadi lagu komandan kita waktu 17 Agustus karena sudah punya tanah air lagi. Tanah dan air sudah dibawa orang asing, tapi diusir oleh Pak Yopi tadi, Pak Napi. Jadi kita harus orang itu Napi itu mampu mengusir itu perusahaan asing. Terima kasih Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Pak Jatin, Kaloli, saya ingin memberikan informasi tadi, mungkin informasinya juga sudah Bapak ketahui. Di dalam kontrak karya Inco yang sekarang jadi Vale, mereka ini menguasai 106.000 hektar wilayah konsesi tambangan nikel, terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan yang terbesar, kemudian Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Di wilayah Sulawesi Tenggara itu sudah ada beberapa blok yang dilepaskan karena mereka memang sudah tidak rasional lagi mereka akan mengelola. Dan di Sulawesi Tengah sedang direncanakan untuk dilepaskan juga. Kenapa? Karena sudah hampir 50 tahun dari 100.000 lebih itu dikelola, yang mereka olah sampai sekarang itu baru 6.000. Jadi baru 6.000 areal konsesi dari 100.000 lebih wilayah konsesi pertambangan baru 6.000. Jadi makanya yang lain dalam pas. Jadi kalau hanya untuk satu desa yang masuk dalam wilayah konsesi mereka tidak lepas, saya kira itu sudah sangat jahat sekali perusahaan itu. Jadi, dan ada pengalaman di beberapa wilayah yang lain mereka lepaskan. Ini penting mungkin. Yang kedua, Pak, saya juga ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Joni. Ini menjadi sangat penting. Sekarang wilayah yang diduduki kembali, yang diambil alih oleh masyarakat dan akan dijadikan desa kembali, apakah di sana itu ada yang bermukim dan ada membangun setelah sebagai masyarakat itu, dan itu bentuk desa di dalam wilayah konsesi, ya. Desa itu masih tetap namanya desa apa namanya tadi? Magani, masih tetap desa Magani. Ya. Yang ketiga, Pak, warga yang warga yang bermukim di desa Magani itu yang tidak meninggalkan di wilayah itu, apakah terus menerus bersama-sama untuk memperjuangkan untuk kembalinya tanah tersebut, atau ada provokasi dari pihak lain yang menyebabkan mereka diam saja di sini? Tidak, karena mereka ini warga pendatang yang datang bekerja di perusahaan, jadi mereka tidak peduli dengan perjuangan kami, karena mereka semua orang datang. Baik, itu aja, terima kasih. Jadi dianggap sebagai penduduk ilegal di wilayah tanah airnya sendiri. Ya. Dan Pak Jardin melihat bahwa perjuangan Indonesia Raya itu yang terjadi sebaliknya. Tapi itu Indonesia Raya yang mana, Pak? Jadi itu Indonesia Raya yang namanya lagu stanza 1, lagu yang biasa kita nyanyikan. Nah, ini ada lagu stanza 3, Pak.
Jadi Indonesia Raya itu ada 3 stanzanya, ada 3 lagunya. Ada lagu 1, lagu 2, lagu 3. Coba Bapak dengar lagu 3-nya ini. Ya, kalimat lagu 3-nya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatkan tanahnya, selamatkan putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah panggilnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi itu yang Bapak kerjakan, Pak. Indonesia Raya itu ada stanza 3-nya, Pak. Urusan menyelamatkan itu. Dan Bapak memberi contoh bagaimana menyelamatkan tanah air Indonesia. Baik, Bapak, apakah Bapak ingin menambahkan 1-2 kalimat terakhir untuk kami, atau sudah merasa cukup? Baik, terima kasih. Harapan kami adalah bahwa melalui perjuangan yang panjang dan dibantu oleh teman-teman dimanapun dari seluruh pelosok tanah air, bahwa dengan melalui semangat juang yang tinggi dan tidak pernah merasa lelah, kami mengharapkan akan membangun hari esok dengan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Yang sebesar-besarnya Pak Jadin, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak. Semoga perjuangan Bapak sukses dan kami bersama Bapak.